Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loputo Pratnyadya Surimani dengan NIM 062 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan literasi digital di Indonesia. Sebelum itu, kita masuk ke overview yang berisi tentang purpose of this video adalah untuk menjelaskan apa itu literasi digital dan penerapannya di Indonesia. Dengan key lessons, definisi, manfaat, dan tantangan. Dan shortcuts-nya yaitu adalah kenapa sangat penting memiliki literasi digital. Dan lalu dengan insight yaitu penerapan literasi digital di Indonesia itu di mana saja dan apa saja. Purpose of this video yaitu sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun orang awam agar mengetahui apa itu literasi digital dan bagaimana penerapan di Indonesia. Dengan harapan, masyarakat dapat memiliki kemampuan literasi yang baik sehingga tidak mudah tertipu oleh informasi palsu dan dapat memilah-milah konten di internet. Key lessons-nya yang akan saya jelaskan adalah definisi, manfaat, dan tantangan. Definisi literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dalam mengevaluasi, membuat, memanfaatkan, mengkomunikasi informasi atau konten dengan kecakapan kognitif yang teknikal. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama cepat mendapatkan informasi terkini, seperti kita dapat mengetahui informasi lalu lintas melalui aplikasi. Yang kedua memperluas jaringan, seperti kita dapat mempunyai banyak teman atau relasi dari berbagai wilayah walaupun serta negara dengan media sosial. Yang ketiga memperkaya keterampilan, yaitu kita dapat melihat tutorial dari YouTube atau internet. Yang ketiga adalah tantangan. Tantangan yang pertama yaitu harus informasi yang banyak, di mana masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi sangat berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua ada konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan, yaitu contohnya seperti pornografi, isu SARA, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, agar dapat mengetahui mana konten positif dan negatif. Selanjutnya, ada pentingnya memiliki kemampuan dalam literasi digital. Kemampuan literasi digital sudah seharusnya menjadi kemampuan semua orang saat ini. Nah, kemampuan ini mencakup keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dan membuat pertanyaan riset, mencari sumber informasi yang relevan, menilai informasi dengan kritis, mengkomunikasikan dan membagikan temuan informasi dengan efektif, dan bertanggung jawab kepada orang lain yang berada yang mengakses internet. Nah, kemampuan literasi digital ini juga harus dimiliki dan dilakukan sedini mungkin. Namun, sepertinya untuk anak balita tidak perlu diberikan screen time terlebih dahulu hingga memasuki usia sekolah. Nah, itu pun perlu atau harus dalam pengawasan ketat orang tua. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi waktu mereka untuk bermain game, membatasi akses ke aplikasi tertentu seperti media sosial atau YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah penerapan literasi digital di Indonesia. Nah, literasi digital ini sudah banyak diterapkan di berbagai bidang. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 bidang saja. Yang pertama itu ada pendidikan, di mana pendidikan yang penerapannya itu adalah penyediaan kelas virtual selama masa pandemi, memperluas akses belajar siswa dengan internet, memperluas akses sumber belajar siswa untuk mendapatkan informasi dari internet. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi penerapannya adalah terbentuknya aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Terbentuknya aplikasi untuk transportasi seperti Gojek, Grab, Uber, dan pemanfaatan media sosial sebagai platform untuk berbisnis online. Yang ketiga ada sosial. Adanya aplikasi dan web sebagai informasi iklim atau informasi untuk bencana alam.
Yang kedua, adanya aplikasi pelacakan penyebaran virus COVID-19 seperti Peduli Lindungi. Yang ketiga, yaitu ada banyak terbentuk aplikasi memberi informasi atau tentang berita terkini, seperti web-web yang ada di internet. Nah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga membantu dan maaf bila ada salah kata. Terima kasih.